malam, sampai berjumpa di video kami kembali. Sebelumnya saya ucapkan salam budaya, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam cinta kasih dalam Buddha. Jadi malam hari ini teman-teman, seperti biasa kita sedang berbincang-bincang dengan Mas Bonang yang kemarin sudah tampil beberapa kali. Cuman ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin dimengerti. Itu intinya. Hari ini kita coba untuk bertanya-tanya kepada Mas Bonang. Jadi begini Mas Bonang, di era milenial ini teman-teman yang seperti saya hidup di zaman milenial ini tidak mengenal awal dan tidak mengenal akhir. Jadi pertanyaannya sangat sederhana saja. Banyak yang menginginkan jawaban ini. Cara mengenal Tuhan Mas Bonang dengan cara sederhana bagaimana? Terima kasih Mas Ariel. Sebelumnya salam pembebasan, salam pelepasan, merdeka, merdeka, semua teman-teman merdeka. Jadi untuk awal Mas Ariel ya, saya sampaikan selamat bertemu. Ini duet kita yang pertama kali. Semoga sedikit mereduksi dari beberapa kekecewaan atau tidak puasan terhadap rekan-rekan semua. Itu pertanyaan yang sangat menarik Mas Ariel. Pertanyaan yang sangat menarik dan barangkali untuk saat ini hal itu menjadi kebutuhan yang sangat pokok dari berspiritualnya kaum milenial. Karena kalau kita lihat sekarang, ya terus terang saja etalase agama ini kan penuh hal-hal yang kontradiktif, penuh hal-hal yang membuat kita sumuh gitu ya, kita panas itu karena banyak. Jangankan antar agama A atau agama B ya, dalam satu agama saja kita lihat bagaimana yang dipertontonkan untuk masa-masa sekarang. Jadi saya kira bagaimana cara mengenal Tuhan dengan sederhana itu sesuatu yang sangat menjawab kondisi kekinian gitu. Karena bagaimanapun juga wajah Tuhan itu wajah damai, wajah senyum. Ketika diperlihatkan dengan wajah kemuraman, wajah pertentangan, konfrontasi, ini akhirnya menghilangkan banyak makna gitu. Sehingga banyak teman-teman akhirnya mencari pembahasan bagaimana mengenal Tuhan ya. Ini memang kata-kata mengenal dan Tuhan ini perlu kita walaupun kita tidak bersepakat ya, frame-nya yang kita sepakati dulu. Apapun yang kita bicarakan tentang Tuhan itu tidak akan pernah bisa mewakili Mas, tidak akan pernah bisa tepat di sasaran. Jadi semuanya itu adalah nuansa-nuansa. Tuhan dengan personifikasi nama tertentu, kemudian lebih halus lagi ketiadaan nama, hanya Dia, kemudian yang lebih halus lagi kami, kemudian aku.
pada akhirnya kalau kita benar-benar masuk, kita tidak akan pernah bisa ngomong tentang dia. Yang ada ya hanya diam. Diam, merasakan, memaknai, dan itu istana kita sendiri, karena nggak bisa nyampe kepada orang lain. Ya kita nyampe dengan bahasa apa kalau sudah diam? Yang ada ya hanya senyum. Nah, mungkin pihak lain barangkali menangkapnya dari simbol-simbol dan tanda-tanda. Bagaimana ketika seorang sudah meneparek nang Gusti Allah, itu pasti akan, jangankan Mas didekati tok ae auranya sudah terasa, sudah aroma kedamaian, aura ketenangan, aura ulas asih, cinta kasih. Walaupun berpenampilan sederhana itu, misalnya saya pernah mendapati seorang yang jual tape saja, tapi karena auranya begitu kuat akan rasa Tuhan, ya tanpa bahasa verbal sudah terasa juga. Oh ini ya. Jadi kita batasi Tuhan yang bisa kita diskusikan aja dulu. Kalau yang lebih tinggi, yang hanya diam tadi, ya akhirnya masuk kita menang-menangan ya. Nah, bagaimana sederhananya Tuhan? Merasai Tuhan berarti ya, mengenal gitu ya, mengenal dengan sederhana, mengenal Tuhan dengan sederhana. Mungkin mengenalnya ini kita perluas, tidak hanya sekedar kenal, tapi lebih jauh dari itu, merasai, menikmati, dan yang agak kontroversial ini akan menjadi, tapi jangan dikatakan menjadi Tuhan ya. Ya manusia kan, semua makhluk kan emanasi Tuhan, dari pancaran Tuhan. Nah, kalau kita membahas itu, ayo kita bahas di seksi khusus buka-bukaan, tapi dalam tingkat kedewasaan pencernaan, biar tidak terjadi salah paham dan paham yang salah. Jadi memaknai Tuhan, mengenal, merasai, dan lain sebagainya. Bagaimana cara sederhananya? Ya pertanyaannya saya kembalikan, nah, ngapain sulit? Yang bikin sulit itu kita sendiri. Yang bikin sulit itu kita sendiri. Ini nanti ada hubungannya, perbedaan antara beragama dan berspiritual. Saya tidak mau terjebak di kedudukan agama ya, nanti itu sangat riskan. Jadi dipandang dari sudut spiritual dan pengalaman saja, pengalaman pribadi yang telah divisualisasikan dalam perjalanan spiritual atau pernah saya alami. Jadi ini juga menjawab beberapa komentar dari teman-teman ya. Kok tidak ada dasarnya ketika saya membicarakan atau menceritakan sesuatu? Maksudnya dasar-dasar tekstual di kitab suci, baik di kitab suci agama A, B, C, D. Kalau saya cuma satu, ya kitab suci saya sendiri. Mocok kitab teles ini. Dan kalau dulu nenek moyang kita itu, kita ini kan kanggonan wekasaning tunggal. Kita ini kanggonan wekasaning tunggal, ya sang yang tunggal, yang dia itu sendiri dan tidak ada yang lain.